Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Iwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita semua diberikan oleh Allah sebuah nikmat yang tiada tara. Nikmat untuk kita bisa berislam, nikmat untuk bisa menghirup udara yang segar, nikmat untuk bisa bertemu, bersilaturahim. Meskipun dalam suasana COVID-19, kita tetap bisa bersilaturahmi, bertatap muka lewat media daring ini. Semoga pertemuan kita dalam kesempatan ini adalah bagian cara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertemukan kita dalam sebuah barisan kebaikan. Kemudian selawat beriringkan salam senantiasa kita haturkan kepada uswah kita, Nabi agung kita, penghulu para nabi. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga apa-apa yang kemudian telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi sebuah inspirasi penggerak bagi kita semua. Dan insya Allah syafaat dari beliau kita nantikan di hari akhir kelak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Alfat Bagus Panuntun Al-Nur Indonesia, untuk menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan kiat-kiat kita sebagai seorang pemuda yang berusaha untuk bagaimana bisa menjalin kemampuan untuk berkolaborasi dalam kebaikan dalam rangka mewujudkan dunia yang lebih baik dan bermartabat, dunia yang penuh dengan kedamaian. Nah, kunci dari diskusi kita dalam kesempatan kali ini adalah berbicara tentang pentingnya untuk berkolaborasi kebaikan dan juga pentingnya bagi kita untuk membawa pesan damai. Ada satu hal yang harus kita pahami tentang perdamaian. Kita coba mengawalinya dengan tema perdamaian. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada kita semua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahul lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Innahu huwas samiul alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari Quran surat Al-Anfal ayat 61 ini, kita bisa menarik beberapa hal. Ini juga sudah disampaikan oleh Abu Hasan Al-Mawardi dalam kitab Al-Naq wal Al-Uyun, atau yang lebih terkenal dengan tafsir Al-Mawardi, di mana ayat ini memiliki 3 sudut pandang. Pertama, kita akan berbicara bahwa konteks perdamaian yang dimaksud di dalam ayat ini berbicara tentang apabila ada pihak yang kemudian berseberangan dengan Rasulullah, maka kemudian Rasulullah itu bagaimana meresponnya. Nah, ternyata kalau seandainya pihak yang berseberangan ini menawarkan upaya damai, maka Rasulullah SAW itu wajib untuk menerima usulan tersebut. Ini adalah sudut pandang yang pertama. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah bahwa apabila orang-orang yang kemudian memerangi Rasulullah SAW itu kemudian melakukan sebuah gencatan senjata, maka Rasulullah sudah sepatutnya juga melakukan hal yang serupa. Itu sudut pandang yang kedua. Kemudian sudut pandang yang ketiga, di sini kita berbicara bahwa apabila mereka yang kemudian berseberangan dengan Rasulullah itu menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, maka kemudian terimalah orang-orang yang berseberangan tadi dan tidak perlu lagi mempermasalahkannya dan curiga kepada mereka atas apa-apa yang kemudian mereka telah lakukan sebelumnya. Nah, itu yang kemudian dapat dipahami bahwa ternyata Rasulullah SAW itu berusaha untuk memberikan teladan kepada kita tentang betapa pentingnya perdamaian itu. Jadi salah satu warisan terbesar, legacy yang
paling luar biasa yang kemudian dimiliki oleh Rasulullah dan kemudian diturunkan, diwariskan kepada kita semua adalah mengenai perdamaian. Kemudian terkait dengan hal-hal yang sifatnya lebih detail, yakni berkaitan dengan faktor-faktor pembentuk nilai-nilai perdamaian, dapat dipahami bahwa perdamaian itu adalah sebuah landasan utama, sebuah basis, sebuah hal yang sangat fundamental dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, hal ini kemudian senada dengan apa yang disampaikan oleh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, bahwa perdamaian lebih utama daripada peperangan. Jadi ini adalah salah satu hal yang kemudian melandasi bahwa ternyata ajaran Islam itu menitik tekankan, menitik beratkan kepada yang namanya perdamaian. Kemudian faktor yang kemudian membentuk nilai-nilai perdamaian itu selanjutnya adalah atas mandat Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala untuk turun ke muka bumi. Hal ini tertuang di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah aku mengutus kamu, ini pernyataannya Allah kepada Rasulullah, melainkan karena rahmat, kasih sayang bagi semesta alam, bagi seluruh alam. Jadi titik tekannya adalah bahwa ajaran yang kemudian dibawa oleh Rasulullah itu mengandung nilai belas kasih, mengandung nilai rahmat, bukan sebagai sebuah azab, bukan sebagai sebuah hal yang sifatnya menganiaya atau kezaliman. Nah, ini yang kemudian menjadi titik tekan bagi kita. Hal ini kemudian menjadi satu basis pemikiran kita bahwa ternyata perdamaian itu ada dalilnya, bahwa perdamaian itu adalah kunci dari Islam itu sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bahasan selanjutnya, berbicara tentang pemuda. Sebenarnya bagaimana sih Islam memaknai definisi seorang pemuda? Nah, hal ini yang kemudian perlu kita bahas, kita perlu diskusikan. Nah, pertama, ada salah satu hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, sab'atun yuzilluhumul lillah fi dhillah yauma la dhillah illa zilluh. Jadi artinya ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya, dan pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, salah satunya adalah syabun nasya'a bi'ibadatillah, yakni anak-anak muda, kaum pemuda yang kemudian memiliki rasa, memiliki keterikatan dengan yang namanya beribadah kepada Allah. Mereka dekat dengan masjid, mereka dekat dengan tempat-tempat kajian, mereka dekat sekali dengan sumber-sumber kebaikan. Nah, hal ini yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa kemudian pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, yang hatinya kemudian terikat dengan ibadah kepada Allah, dia menjadi orang-orang yang begitu spesial. Karena begini, pemuda dalam konteks saat ini ataupun yang terdahulu itu sama secara umum, bahwa kaum muda ini adalah mereka yang memiliki keberanian, memiliki kemampuan untuk kemudian bervisi besar, memiliki semangat yang menggebu-gebu. Nah, di saat bersamaan kawan-kawan kita atau generasi muda memiliki kecenderungan ternyata kepada dunia, sehingga kemudian mengabaikan pada urusan akhirat. Jadi mereka kemudian terlena pada urusan dunia, semisal main games, menghabiskan banyak waktu pada urusan-urusan yang tidak bermanfaat, menghabiskan banyak sekali waktu untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak signifikan untuk mengubah kehidupannya. Terus kemudian mereka yang ikut geng motor, terus kemudian pergaulan bebas, dan berbagai macam tindakan-tindakan lainnya yang kemudian dapat merusak jati dirinya sebagai seorang kaum muda. Nah, disinilah kemudian kenapa sih kaum muda yang kemudian terikat hatinya dengan masjid, yang kemudian hatinya itu selalu mendekat kepada Allah, itu menjadi begitu spesial dan kemudian menjadi salah satu golongan yang mana mendapat naungannya Allah.
Nah, karena ternyata kaum pemuda yang terikat hatinya pada Allah, pada masjid, ini jumlahnya sangat sedikit. Inilah yang kemudian membuat mereka terasa begitu spesial di mata Allah. Jadi inilah yang kemudian menjadi salah satu landasan mengapa kita perlu untuk kemudian menjadi orang yang spesial tersebut. Karena tadi ternyata orang-orang yang bersikap seperti itu adalah orang-orang yang jumlahnya sangat sedikit. Kemudian selanjutnya ketika kita berbicara tentang berbagai macam tantangan-tantangan dunia, nah ini yang kemudian kita hadapi sebagai seorang pemuda, bahwa ternyata tantangannya begitu banyak seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ayat kepada kita, Quran surat Al-An'am ayat 116 yang berbunyi, wa in tu'ti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Nah, di sini disampaikan oleh Allah bahwa jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, maka niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, iyattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhrusun. Yang artinya adalah yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Nah, jadi artinya teman-teman sekalian bahwa kehidupan dunia ini kalau kita mau ikutin omongan banyak orang atau mayoritas orang, itu ternyata hanya akan membuat kita terjebak dari ikatan hati kita yang seharusnya menuju pada Allah, kemudian melenceng, menjauh daripada Allah. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang patut kita pertimbangkan, bahwa kita sebenarnya nggak perlu begitu masuk ke dalam hal-hal yang menjerumuskan. Kita harus kemudian memiliki benteng diri bahwa ternyata kita harus menjadi orang yang limited edition, menjadi kaum muda yang begitu spesial di mata Allah, yakni yang selalu terpaut hatinya, yang selalu berusaha untuk senantiasa mengejarkan kebaikan. Nah, disinilah kemudian peran penting kita. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa di dalam Al-Quran ada salah satu surat, yakni surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ini pada ayat 9 sampai ayat 25 mengisahkan tentang pemuda Kahfi, yakni mereka ada sekitar 7 orang yang kemudian menghindar, berlari, dan kemudian bersembunyi menjauh dari pemimpin yang zalim pada saat itu. Mereka kemudian tidak ingin menggadaikan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingin kemudian melepaskan dirinya dari kecintaannya kepada Allah. Nah, di sini menjadi poin penting bagi kita semua bahwa ternyata mereka diselamatkan oleh Allah. Mereka kemudian menepi, mereka kemudian masuk ke dalam gua, dan di dalam gua itu mereka tertidur. Dalam hitungan Masehi sekitar 300 tahun, dalam hitungan Komariah mereka dihitung sekitar 309 tahun. Mereka diselamatkan oleh Allah. Nah, poin penting yang kemudian kita bisa maknai dari kisah pemuda Kahfi adalah bagaimana kemudian keberanian kita untuk tetap berpegang teguh kepada Allah meskipun situasi dan kondisi sangat sulit, meskipun kenyataannya begitu berat, tapi kita kemudian tetap berusaha untuk bagaimana caranya bisa berada dalam barisannya Allah. Nah, ini menjadi poin penting dari kisah pemuda Kahfi yang terus senantiasa menjaga keimanannya. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa sih kita kemudian penting banget membuat sebuah gambaran penting tentang basis fondasi kita mengenai hal-hal yang sifatnya kepribadian kita di usia muda? Karena begini, pada saat kita nanti menghadap Allah, kemudian saat kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul terhadap diri kita, setiap individu. Ada misalnya pertanyaan tentang bagaimana kemudian umur kita dihabiskan, bagaimana kemudian ilmu kita yang sudah diamalkan,
kemudian berkaitan dengan harta yang kita dapatkan itu dari mana saja dan dipergunakan untuk apa. Kemudian masa muda kita gunakan atau kita habiskan untuk apa saja. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat krusial, yang kemudian akan membuat kita berpikir, di mana mulut kita tidak bisa bersaksi kecuali anggota tubuh kita. Nah, disinilah kemudian pesan pentingnya adalah yang harus kita lakukan adalah kita harus memperbaiki masa depan. Kita tidak akan pernah bisa balik ke masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya memperbaiki diri kita agar kita tidak terjebak di dalam masalah. Dari situlah kemudian kita bisa belajar banyak bahwa anak muda ini punya potensi yang begitu besar untuk bisa menjadi seorang agen perdamaian. Kenapa? Karena anak muda dibekali oleh berbagai macam potensi, semangat yang luar biasa, idealisme, kemudian juga energi. Dan di saat bersamaan mereka sekarang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, artinya penting bagi kita untuk kemudian mendasarkan diri kita bahwa kita punya banyak potensi. Nah, yang terpenting adalah bagaimana caranya mengelola diri kita untuk tetap berpegang teguh pada Islam. Jadi, bagaimana kita bisa berusaha untuk selalu mendekatkan diri kita pada kajian-kajian, pada komunitas-komunitas kebaikan, pada buku-buku, untuk bagaimana caranya kita bisa menambahkan wawasan. Ini menjadi poin penting bagi kita. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah bahwa sebagai anak muda itu kita punya banyak sekali potensi seperti yang tadi disebutkan. Namun yang kemudian harus kita miliki paling dasar adalah kelurusan akidah kita, salimul akidah. Akidah yang kemudian lurus, akidah yang tidak bengkok, akidah yang kuat. Yakni kemudian bagaimana kita bisa tetap menjaga idealisme kita, menjaga keteguhan dan keyakinan kita untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman ada 6. Itu yang kemudian harus kita pikirkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah mereka yang kemudian memiliki semangat untuk belajar tentang agama Islam. Mereka kemudian membaca Quran, mengkajinya, kemudian membaca tafsirnya, kemudian mengikuti diskusi-diskusi atau kajian-kajian keislaman. Ini yang kemudian menjadi satu pelecut bagi kita untuk tetap bisa bersemangat. Nah, kemudian selanjutnya adalah rajin beribadah. Mereka kemudian telah selesai untuk menunaikan tugas-tugas yang sifatnya wajib atau fardu, dan kemudian mereka beranjak ke hal-hal yang sifatnya sunnah. Ketika urusan-urusan yang sifatnya wajib itu telah selesai, maka hal yang sunnah pun akan terasa seperti sebuah kewajiban. Ini menjadi poin mendasar bagi kita. Selanjutnya adalah akhlak yang baik. Jadi soal etika, soal bagaimana kita bisa bersikap kepada orang lain, kemudian bagaimana kita bisa berupaya untuk memancarkan nilai-nilai yang sifatnya baik, itu kita bisa mencontoh dari Rasulullah. Kita punya potensi yang besar, anak-anak muda ini, untuk bisa menjadi agen perdamaian. Mereka punya satu kata kunci, yakni kolaborasi kebaikan. Kolaborasi kebaikan itu adalah salah satu upaya bagi kita untuk melakukan sebuah gerakan kebaikan secara masif. Hal ini kemudian terinspirasi dari Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan juga Quran Surat Ar-Rahman ayat 60. Di dalam Surat Al-Maidah ayat 2 berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Kita ini diminta untuk tetap senantiasa saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Ini adalah basis fundament dari kolaborasi kebaikan. Kemudian di surat Ar-Rahman ayat 60 disampaikan hal jazaul ihsan ilal ihsan. Artinya adalah tidak ada balasan bagi kebaikan selain kebaikan pula. Artinya teman-teman sekalian bahwa tugas kita sebagai generasi muda muslim adalah bagaimana caranya mengajak diri kita terlibat secara aktif di dalam berbagai macam gerakan-gerakan kebaikan. Apalagi dalam situasi yang seperti ini. Teman-teman dihadapkan oleh berbagai macam situasi yang sulit,
bahkan orang-orang di luar sana, para pekerja informal, para masyarakat dari berbagai macam latar belakang turut menjadi korban dari kondisi saat ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Banyak sekali para influencer, para aktivis sosial, siapapun mereka yang kemudian tergerak hatinya untuk membantu. Mereka adalah orang-orang yang kemudian memiliki rasa untuk senantiasa berkolaborasi dalam kebaikan. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan pandangan saya sebagai kesimpulan dari diskusi kita pada kesempatan ini. Saya meyakini bahwa orang-orang yang kemudian mengikuti forum ini, orang-orang yang kemudian memiliki kesempatan di dalam kajian ini adalah orang-orang yang kemudian ditetapkan oleh Allah sebagai jembatan, sebagai orang yang kemudian menjadi penghubung, bahwa ilmu itu tidak boleh ditelan sendiri. Ilmu yang barangkali singkat, ilmu yang barangkali sangat sedikit ini harus teman-teman bagikan kepada orang-orang lain yang belum berkesempatan. Teman-teman adalah jembatan interaksi bagi orang-orang yang tidak berpengetahuan untuk menjadi berpengetahuan. Orang-orang yang kemudian barangkali kekurangan informasi untuk bisa mendapatkan informasi agar menjadi orang yang lebih informatif. Artinya teman-teman sekalian, di titik inilah kita harus menjadi orang yang melaksanakan khairun nas anfa'ahum linnas, menjadi orang-orang yang baik, yakni orang-orang yang memberikan manfaat, memberikan dampak yang besar kepada orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, izinkan saya menutup ini dengan ucapan hamdalah, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat. Apabila ada sesuatu yang salah dari ucapan saya mohon maaf. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.